balik lagi sama kita berdua, Abah dan Mas Gondrong. Oke, di video kali ini kita mau ngapain, Bang? Kita mau bahas kolibrit impor cantik Yang ada di Indonesia ya? yang sering beredar di pasar Indonesia. Ini sebelumnya yang di depan kita ini berarti ya? Kolibritnya cakep sih. Langsung Ini ada yang pertama, ini ada milk snack. Oke, bisa diambil Mas. Bisa ditunjukin. Ini semua kita pilih yang albino ya, jadi biar ada pembandingnya. Ini albino Nelsoni. Ya. ulangnya kayak ini ya, Bang? Kayak apa namanya? Kayak zebra cross tapi merah putih. Banyak orang yang ngira ini berbisa. Oh iya, Padahal enggak sih. Padahal enggak ya. Oke, yang kedua, ini ada king snack. Ini king snack albino juga. Ya, yang ini king snack albino. Oke. Terus yang ini core snack. Nah, itu dia mau keluar itu, mau keluar ini. Mau lepas dia, Mas. Aman ya. Nah, ulangnya yang jinak, cuma jambe. Nah, yang ini core snack albino. Sebenarnya ada lagi. Oh ya, ada satu lagi. Nah, yang ini red snack albino. Gede banget, Bang. Ini Iwan. Yang ini red snack albino. Jadi untuk kolibrit impor yang biasanya sering ada di Indonesia atau dijual beli itu antara lain itu tadi milk snack, king snack, core snack dan juga red snack. Tapi yang umum banget sih tiga ini, ada core snack, king snack sama milk snack, itu sih yang banyak. Kita masukin dulu aja. Dimasukin dulu. Nah, ini, Pak. Yang pertama sih yang biasanya orang awam ya. Itu kan biasanya dia kalau melihat warna yang cantik, terutama yang kayak gini ya, itu kan takut kalau ulang itu berbisa. Iya. Nah, untuk kolibrit sendiri bisa dijelaskan nggak? Itu berbisa apa enggak? Kalau untuk kolibrit sendiri, untuk king snack, milk snack, core snack dan red snack itu nggak berbisa, ya. lebih aman dan ini salah satu rekomendasi untuk para pemula. Karena dari segi size dia nggak bisa besar banget kayak piton itu. Maksimal ya kayak tadi red snack segitu. Segini ini udah jumbo. Termasuk jumbo ya, termasuk gede. Ini udah jadi indukan udah 3 kali profit. 3 kali profit. 3 kali profit udah segini. Makanya gede ya, Bang. Terus kalau ngomongin ular kecil kan, biasanya kan yang biru kalau kita ular seperti piton, python, terus retic, Ya. itu kan pakannya itu mencit ya. Nah, kalau yang kecil-kecil segini itu Nah, pakannya apa ya? Untuk ular kolibrit sendiri, kalau kecil biasanya kita kasih makannya anaknya mencit itu, pinkis, Pinkis. pinkis Oh, merah. iya. Jadi ada juga permasalahan kalau teman-teman biasanya yang sering banget terjadi masalah itu ularnya susah makan. Susah makan. Jadi untuk ular kolibrit kecil yang susah makan itu solusinya yang pertama yaitu dari kandang. Ya, kandangnya gimana? Dari kandang kita bisa pakai 2 opsi. Ya. Yang pertama pakai koran kayak gini, Ya. kayak gini, dan juga atau dikasih media. Untuk medianya ada khusus nggak, Bang? Apa Sebenarnya pakai apa aja bisa sih, yang penting tidak mengandung zat berbahaya. Kan ada yang kayu, jadi kita bisa pakai yang ini pakai kokopit. Ada juga yang pakai sekam, sekam itu bisa. Terus juga pakai serutan kayu. serutan kayu? Kan ada juga itu yang serutan kayu habis dipelitor atau habis Oh iya, itu itu jangan. jangan. Soalnya kan baunya udah nyengat, dia juga mengandung bahan kimia kayak gitu. Terus pengaruhnya juga dari segi kandang, Mas. Gimana itu, Bang? Maksudnya kandangnya kebesaran atau kecilan? Nah, itu ngaruh banget. Jadi untuk ular-ular kecil nanti jangan langsung dikasih wadah yang gede. Jadi kalau misal idealis aja. habis apa namanya? Habis netes, ini jangan dikasih kandang geng gini ya? Jangan. Pakai aja toples-toples kecil. Oh, yang kemarin di video kemarin. Nah, Yang kayak waktu Mas mau packing. Ya, pakai itu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya kan ukuran babynya itu kecil banget. Kecil banget ya. Sama pulpen itu kadang lebih besar pulpen. Nah, terus dikasih juga hiding. Nah, hidingnya bisa pakai paralon atau pakai potongan kayu, itu bisa. Bisa ya? Nah, terserah dah, pokoknya terserah. Terus dikasih tempat yang gelap untuk kasih makannya
Kalau misalnya nggak mau pinkis, kita coba mungkin dari ica, bener. Terus bisa juga dari unggas. Unggas mungkin contohnya apa? Jadi di prekil, jadi atau prekil itu maksudnya kita ambil daging burung yang mati, biasanya kan burung emprit. Oh itu ya, di pasaran ada itu 10.000 biasanya dapat 5 loh, nggak salah ya. Itu berarti dipotong dulu, disembelih dulu, nanti dikasihkan mungkin pahanya atau itu cuma cuma pahanya doang. Ularnya kecil banget. Oh iya ya, kalau misalnya satu piece kan nggak cukup malah nanti dia susah nelennya, bisa nyantol mati, bisa juga kasusnya seperti itu. Jadi itu teman-teman, maksudnya untuk pakannya sendiri kalau kolubrid di sini enak ya Pak ya. Jadi dia nggak repot-repot buat beli pinkis atau mencit ya. Kalau misal nggak ada bisa pakai cicak. Ya, atau nggak gitu bisa pakai unggas-unggas kecil yang disembelih dulu terus dipotong. Betul. Itu tadi salah satu trik juga. Jadi kita cari yang mau yang mana. Ada yang nggak mau pinkis. Ada yang maunya cuma pinkis. Gitu ya. Jadi setiap karakter ular beda-beda ya Bang, nggak bisa disamakan. Benar, betul. Ya itu tadi untuk kandangnya seperti itu tadi. Terus kalau untuk apa namanya? Jarak antar pakan? Untuk pakan sendiri, kalau untuk kolibri ya Mas, itu kalau untuk dewasa kita kasih makan seminggu sekali. Karena pencernaan kolibri itu kan cepat. Jadi misalnya kita kasih makan hari Senin, itu biasanya 3 hari atau 4 hari, berarti sekitar Rabu Jumat. Rabu Jumat dia udah pup. Nah, kalau untuk yang kecil bisa seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali bisa dikasih makan. Berarti hitungannya kalau breed ini kalau metabolisme cepat gede juga ya. Dikasih makannya. Soalnya karakternya dia kan kayak hunting, dia karakter ular pemburu ya. Makanya gerakannya tadi kan cepet banget. Jadi dia karakternya itu ngejar mangsa. Makanya itu metabolismenya dia juga cepat ya. Beda kayak ular-ular pohon yang karakternya cuma ngelingkar. Kayak piton hijau, GTP, terus kayak Viper. Itu kan lama semua. Karena dia cuma nongkrong aja. Kemudian kamu ngapain? Nongkrong aja sambil sebelum makan. Kalau karakter kolibri emang dia hunting sih. Berarti kalau memang kolibri ini yang sampai lemot, benar-benar lemot gitu nggak bisa ya Pak? Tetap kalau untuk lemot banget ya kayak gini ya. Ini udah tetap gerak terus ya. Ini belah asik. Ini kalau misal apa namanya gigit gitu nggak sakit ya? Biasanya kan teman-teman ini gigitnya di mana, sakit apa enggak? Kalau aku rasa sih, aku kan juga pernah digigit beberapa ular ya. Kalau kolibri kayak digigit semut aja. Kayak gini. Cuma kagetnya mungkin. Cuma orang kadang kaget terus ditarik. Nah itu kan biasanya. Kalau sebenarnya kalau yang gigit ini ya nggak sakit. Kagetnya aja. Aman soalnya ularnya. Dan kalau dilihat kan kolibri, lihat. Warnanya itu kan warna-warni banget kan. Untuk kolibri impor cenderung warnanya warna-warni. Terus untuk penyakit-penyakitnya Pak? Untuk penyakit kolibri yang biasanya yang abang mungkin pernah rasakan dan yang pertama itu langsung sama ya Mas? Iya, nggak apa-apa. Cara penanganan ya Pak. Oke, biar teman-teman tahu. Untuk yang pertama biasanya yang paling sering itu di pencernaan. Jadi dia kadang muntah dikasih makan, terus sampai dia pupnya encer. Itu salah satu tanda-tanda penyakit. Jadi nanti kalau dia sudah sering muntah atau pupnya mencret, itu nantinya kurus gitu. Berarti hitungannya nggak kecerna ya Pak ya? Kan karena kolibri tadi saya bilang dia pencernaan cepat, jadi kadang kalau dia 3 hari makanannya itu belum kecerna, itu biasanya dimuntahin. Itu jadi sering muntah, mencret, mati. Itu kasusnya seperti itu. Untuk penanganannya sendiri, biasanya kita ambil amannya itu kita harus cari tahu dari mana sih itu tadi penyebabnya. Yang pertama, yang pasti dari makanan. Pertama dari makanan. Jadi bukan masalah ini makan mencit atau makan unggas. Jadi yang biasanya terjadi itu karena makanan yang kita kasihkan itu kotor. Jadi misalnya ada mencit kan yang kita beli, dia ada kutunya, banyak kutunya, terus ada gubik apa
penyakit kulit lah ya. Ada penyakit kulit itu salah satu penyebabnya juga. Oh gitu, berarti alangkah baiknya kalau kita kasih pakan itu mencitnya ya di yang bersih. Ya berarti di ini dulu juga bisa ya Pak? Dicuci. Kadang ada juga yang kasih makan unggas, itu kan dia nempel kotoran dia pupuk, nempel di kaki, itu salah satu pengaruh juga sih sebenarnya. Terus yang kedua, nah ini tadi jika ada medianya kayak tadi kayak sekam, terus kan itu kadang ketelan. Kalau kita masih makan di situ, itu jadi plus minusnya antara koran sama media. Jadi itu juga pengaruh ke itu tadi pencernaan itu tadi. Terus selain penyakitnya? Terus yang kedua biasanya cacar. Nah ini yang gawat. Untuk cacar sendiri ini nular loh Mas. Nular ya? Berarti kalau tanda tanyanya dulu kalau cacar biasanya gimana? Kalau cacar itu jelas banget tandanya. Jadi setiap reptil itu ada resiko untuk cacar. Jadi kelihatan dia benjol-benjol isinya air. Iya. Nanti kalau teman-teman nggak tahu nanti kita kasih fotonya yang cacar kayak gimana. Iya. Dan itu yang uniknya lagi kalau cacar itu nanti udah sampai ke depan sampai hidung biasanya rib juga. Otomatis itu. Biasanya rib, kebanyakan rib juga. Nah itu dari mana asalnya penyakit? Biasanya dari kandang yang jorok. Balik lagi ke kandang ya, kandang jorok. Jadi kotorannya mungkin nempel, kan dia kan gerak terus. Kasih media untuk kotor bisa. Terus untuk kelembapan bisa jadi terlalu lembab. Ya. Terus kalau terlalu kering kan pilek tadi. Kalau reptil itu terlalu kering pilek. Tapi untuk jenis kolibrit sangat jarang banget sih untuk penyakit pilek. Yang paling sering ditemui ya jadi penyakit pencernaan sama cacar. Untuk penanganannya sendiri kalau cacar sih yang penting kandang bersih, terus nanti biasanya kita kasih antibiotik, gitu. Itu kan soalnya bakteri. Iya. Itu aja udah. Yang penting kebersihan lah. Yang penting berarti segera di karantina dulu, dikasih kandang yang bersih, dijauhkan dari ular lain ya. Soalnya bekasnya tadi kalau kita masukin ular lain, otomatis biasanya langsung kena. Soalnya kan nempel-nempel di kandang ya kalau kita nggak bersih ini ya gawat banget itu udah kena cacar. Terus untuk parasit mungkin Pak? Kalau untuk parasit jarang banget ya. Kalau soalnya ini kan barang dari impor, jadi kebanyakan yang udah beredar di pasar Indonesia itu udah barang-barang breedingan dari teman. Otomatis udah terjaga dari ektoparasit ya? Ya benar. Jadi kebanyakan untuk jenis kutu aku selama ini pelihara belum pernah kena kutu ya? Belum pernah kena kutu. Mungkin kena kutu kalau dari pakan, dari mencit biasanya ya? Dari mencitnya bisa kayak gitu. Tapi selama ini aku beli aman-aman ya? Cuma pernah kejadian masalah itu tadi cacar sama pencernaan. Makanya untuk teman-teman kalau beli dipastikan dulu sama sellernya dia ada masalah pencernaan atau enggak gitu. Soalnya untuk penanganannya sendiri kan butuh waktu lama gitu ya, enggak instan. Dan kalau biasanya kalau orang awam kan cenderung panik, terus akhirnya, mati akhirnya kan. Ya. Untuk orang Indonesia sendiri yang unik itu gini, mereka lebih pilih keluarin uang dikit dapat ular, tapi nggak ngecek. Jadi wah untuk ada barang murah walaupun sakit ya nggak apa-apa kita tangani. Pilih minusan. Pilih minusan. Kalau aku no. Lebih baik kita keluarin uang lebih tapi untuk barang yang perfect. Benar sih, benar. Kenapa? Alasannya gini Mas. Kita hitung-hitungannya gini. Kita keluarin ibaratnya harganya 100 gitu ya. Kita keluarin 100 dapat ular minus. Kita nunggu ular ini sembuh. Kalau sembuh, ini paling bisa nyampe 6 bulan. Udah lama ini, kita udah makan waktu, udah stres, ya kan? Terus nanti kita buang uang ke seribu ya kan? Kita beli yang bagus bisa harga 200, barang perfect. 6 bulan, barangnya tambah gede. Kita jual pun tambah mahal gitu. Berarti lebih memilih ular yang sehat ya kondisi pasti. Itu teman-teman pesan dari apa? Jangan beli ular minus. Kalau sarannya itu aja. Beli yang perfect. Kalau minus biasanya itu cuma itu ya Pak ya. Kalau mungkin untuk cacat ekornya tumpul itu kan bukan penyakit. Itu kan nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau kayak ada pencernaan terganggu, terus ada cacar, terus kita ambil, kita bawa ke tempat kita, ular kita yang lain yang kena. Berarti itu juga. Ini ya, yang jangan dipilih
yang penyakit menular. Ya. Iya. Bahaya banget kalau misal. Lah ini ularnya segini. Ular segini kena satu yang sakit, nular segini semua kan. Waduh ya. Payah juga. Kita nggak cuma buang 100, ini buang juga Kita gitu. juga semua. Padahal kita kan ada project mungkin tahun depan kita mau nyetak ini ini Iya. karena keganggu satu barang yang bawa penyakit tadi akhirnya Ya, gagal. Waduh, sayang banget ya. Aku ya. Iya. Untuk di antara ketiga ular ini, Mbak. Ini yang menurut Abang paling worth it untuk dipelihara pemula. Ini yang